Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi dan salam sehat selalu. Bapak Ibu semua, kali ini kita akan bersama belajar tentang Google Form. Saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan Google Form. Jadi di sini sifatnya hanya merefresh pengetahuan kita tentang Google Form. Untuk membuka Google Form, Bapak Ibu bisa dengan mudah membukanya melalui berbagai cara, tetapi agar lebih nanti mudah dalam mencari form atau quiz itu, Bapak Ibu bisa berfokus pada folder yang kita inginkan untuk menyimpan dari Google Form tersebut. Jadi gini, Bapak Ibu klik tanda plus di sini. Ya, kita tambahkan, yaitu kita menambahkan formulir di sini. Nantinya formulir ini akan tersimpan di drive yang kita tunjuk tadi. Ya, Bapak Ibu beri judul, misalkan pendaftaran siswa baru misalkan, atau form pendaftaran, seperti itu aja, tidak menjadi masalah. Nanti judul yang sini juga akan mengikuti. Nah, kalau kita cek di sini, nah sini akan terbentuk form yang bernama pendaftaran. Jadi kita enak nanti mencarinya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini yang perlu kita ketahui, di sini ada menu-menunya, di mana menu-menu ini bisa Bapak Ibu manfaatkan secara optimal. Yang pertama yang berada di atas ini, Bapak Ibu, ya ini letak dari folder di mana form itu berada. Kemudian di sini ada tombol add-on atau pengaya. Jadi aplikasi tambahan yang bisa diinputkan ke dalam form kita. Nah, ada beberapa aplikasi tambahan yang telah disetujui oleh pihak admin global dari Belajar ID. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakannya. Nah, di sini banyak sekali, Bapak Ibu nanti bisa mencari tahu apa saja yang bisa digunakan di sini, kemudian gunanya untuk apa dan sebagainya. Nah, ini ada di add-on. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan customize terhadap optionnya. Di sini Bapak Ibu bisa mengubah, misalkan temanya, diubah warnanya, nah, bisa menjadi merah agak tua seperti ini. Kemudian background colornya bisa menjadi lebih tajam atau sedang atau hanya bias seperti ini, jadi tidak menjadi masalah. Kemudian di sini ada tampilan preview atau tampilan layarnya. Ya, jadi tampilannya nanti hasilnya kurang lebih seperti itu. Kemudian di sampingnya di sini ada tombol setting, biasanya memang berupa gambar roda bergerigi. Di mana dalam setting nanti Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan-pengaturan. Di antaranya di sini adalah ketika Bapak Ibu mendapatkan ini dalam kondisi tercentang, artinya form atau quiz ini hanya bisa diakses oleh akun Belajar ID saja, yang mana akun Belajar ID terdapat di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau ingin diakses di semua akun, ini centang ini dihilangkan atau dimatikan. Kemudian kalau ingin membatasi hanya satu respon, nah seperti ini Bapak Ibu, responnya hanya sekali saja. Berikutnya Bapak Ibu, kalau menginginkan bisa merespon berkali-kali, ya ini tetap biarkan kosong. Selanjutnya ketika diaktifkan untuk tombol edit after submit, artinya nanti setelah submit masih bisa diedit atau bisa dirubah isian dari formulir kita. Nah, biasanya tidak dihidupkan hal ini. Kemudian untuk yang paling atas, untuk collect email, ini kalau diaktifkan, nanti pengisi atau responden itu bisa mendapatkan email balasan dari isian yang telah dia kirimkan. Itu pun ada dua alternatif, jika diminta atau jika meminta, atau selalu setiap kali mengisi nanti pasti akan mengirimkan balasan. Nah, ini penting untuk ketika kita membuat formulir yang tujuannya mungkin
untuk pendaftaran, kegiatan, kemudian untuk pendaftaran peserta dan sebagainya. Nah, jadi ini boleh dihidupkan. Tapi kalau ketika untuk kegiatan lain mungkin bisa dinonaktifkan. Kemudian ini kalau ini dicentang berarti showing to submit under the response, artinya ketika ini dihidupkan nanti ada satu kali link itu bisa dipakai berulang. Dan di sini ada shuffle question, berarti pertanyaannya nanti bisa diacak. Kemudian show progress berarti progress barnya terlihat, bisa diaktifkan, bisa pula tidak. Jika formulir ini ingin diubah menjadi form, maka quiz ini harus dalam keadaan hidup. Jadi artinya nanti ada nilainya setelahnya. Nah, di sini ada mode pengaturan lain, diantaranya adalah lock mode on Chromebook. Jadi pada pemakai Chromebook, ketika ini diaktifkan, maka dia tidak bisa membuka jendela lain. Khusus untuk Chromebook, tapi ketika untuk yang lain masih bisa diaktifkan. Di sini juga ada beberapa pilihan, Bapak Ibu. Jadi jawaban yang salah ditampakkan, jawaban yang benar ditampakkan, kemudian nilainya juga ditampakkan, atau bisa dipilih nilainya saja, atau salahnya saja, benarnya tidak ditampakkan, atau benarnya saja salahnya tidak ditampakkan, atau mungkin benarnya saja tanpa poin, atau poinnya saja juga bisa seperti ini. Ya, jadi ini tergantung keinginan dari Bapak Ibu sekalian. Karena ini sifatnya masih formulir. Nah, ini saya save seperti ini. Ya, nanti bagaimana previewnya kita bisa melihat tampilan. Ya, jadi tampilannya seperti ini kurang lebih nantinya. Oke, untuk preview. Berikutnya Bapak Ibu, di tipe pertanyaan ini Bapak Ibu bisa menjumpai beberapa tipe pertanyaan. Di antaranya di sini ada short answer, jadi untuk jawaban-jawaban yang pendek, kemudian jawaban yang uraian atau panjang, atau pilihan ganda, kemudian checklist, kemudian drop down, file upload, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba satu persatu. Ya, misalkan di sini saya memilih tipenya adalah jawaban pendek. Misalkan di sini saya ketikkan, karena ini nomor formulir pendaftaran, maka di sini saya tuliskan nama lengkap. Seperti ini. Ketika ini dihidupkan, required-nya berarti harus diisi. Nanti harus diisi. Kalau Bapak Ibu ingin ada deskripsinya, ya di sini ada deskripsi, misalkan perintahnya, isikan nama lengkap Anda. Ya, seperti itu. Bagaimana previewnya? Kita bisa coba. Ya, jadi di sini di bawah perintahnya ada keterangannya, ada deskripsinya, isikan nama lengkap Anda. Nah, kemudian apa fungsi dari respon validation ini atau respon validasi ini? Jadi ketika Bapak Ibu menginginkan jawaban-jawaban khusus yang harus menjawab tipe jawaban tersebut atau mencapai nilai atau angka atau bilangan yang kita inginkan, Bapak Ibu bisa menambahkan tipe jawaban itu. Jadi bisa berupa angka, apakah lebih dari itu ataukah di bawahnya, kemudian apakah berupa teks. Nah, konten berarti harus mengandung apa teksnya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada pilihan yang lain. Jadi panjang karakternya berapa. Jadi seperti itu. Jadi bisa diaktifkan respon validation, bisa pula tidak, Bapak Ibu. Kebiasaannya sih tidak, kecuali untuk membuat semacam password atau token nanti perlu diaktifkan. Berikutnya saya coba lagi ke tipe berikutnya. Nah, misalkan di sini
pekerjaan atau jabatan. Nah, Bapak Ibu bisa memilih model pilihan ganda atau multiple choice. Misalkan di sini adalah guru, kemudian kita tambahkan di sini ada kepala sekolah. Kepala sekolah, nanti previewnya bagaimana? Kita lihat. Ya, jadi seperti ini. Bapak Ibu harus memilih salah satunya. Oke. Nah, ini juga bisa diatur supaya tampak seperti ini, drop down. Nah, kalau drop down bagaimana penampakannya? Maka ketika drop down, ya kita coba dulu di sini. Ini wajib dipilih. Ya, kita preview dulu. Ya, jadi ada pilihan guru, kepala sekolah. Jadi memilih. Ini lebih menghemat tempat. Ya, lebih menghemat tempat. Ya, atau Bapak Ibu bisa memilih model checklist jika memang diperbolehkan untuk memilih lebih dari satu jawaban. Ya, jadi nanti kita lihat previewnya Bapak Ibu. Ya. Jadi bisa menyentang guru saja, bisa menyentang kepala sekolah. Ya, jadi seperti ini. Atau keduanya. Jadi seperti itu. Ini untuk pilihannya bebas di antara tiga bentuk ini, kesemuanya bisa disesuaikan dengan tujuannya. Jadi tujuannya hanya ingin milih salah satu atau bisa memilih beberapa. Jadi seperti itu pekerjaan. Kemudian jika menginginkan jawaban yang lebih panjang, Bapak Ibu bisa memilih paragraf. Nah, jenis pertanyaannya misalkan uraikan tugas pokok Anda, misalkan begitu. Ya, jadi di sini bisa dipilih atau dihidupkan seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan jawaban yang lebih panjang di sini. Nah, di sini tadi kita sudah mencoba tipe-tipe pertanyaan. Sini sudah sampai ke sini kita sudah mencoba. Kemudian mungkin kita menanyakan tentang tanggal lahir. Ya, oke. Biasanya otomatis dia akan mendeteksi pertanyaan tanggal lahir akan berubahnya menjadi hari atau tanggal seperti ini. Ya. Kemudian mungkin kita bisa menambahkan untuk pemilihan waktu. Ya, misalkan di sini waktu pendaftaran misalkan. Kalau ini tadi diganti dengan tanggal pendaftaran gitu aja, Bapak. Atau disesuaikan dengan tipe pertanyaan yang diinginkan. Ya, waktunya nanti bisa juga disesuaikan. Nah, bagaimana nanti modelnya atau terlihatnya? Kita lihat di preview. Jadi preview ini tampilan awal atau tampilan sederhananya. Ya, kita bisa memilih. Kemudian waktunya kita juga bisa mengisikan, misalkan 11:15 siang hari. Ya, kalau siang hari, setelah lewat tengah hari nanti bisa memilih yang bawah. Nah, seperti ini. Jadi pemilihan waktu Bapak Ibu bisa mengatur sendiri nantinya. Kemudian kita tambahkan pertanyaan yang lain. Ya, pertanyaannya biasanya terkait dengan, kalau ini survei biasanya Bapak Ibu. Oke, untuk memilih survei-survei, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan di sini. Ya. Misalkan puaskah dengan pelatihan ini? Di sini kita buat rentang 1 sampai 5 atau
0 sampai 5 atau 0 sampai 3 atau sampai 10, nggak menjadi masalah. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, kalau deskripsinya ya cukup sederhana seperti tadi. Kita lihat di preview bagaimana kira-kira tampilannya. Ya, jadi kalau mungkin puas skor 10, kalau tidak puas mungkin skor 1 dan seterusnya. Jadi pilihannya bisa 3, bisa 4, bisa 5. Ya terserah dari yang membuat formulir ini. Bapak Ibu bisa meringkasnya cukup 5 saja, tidak apa-apa. Jadi labelnya kalau yang 1 yang paling rendah misalkan tidak puas. Kemudian kalau yang paling tinggi sangat puas atau dibalik juga boleh. Gunanya apa? Untuk mempermudah responden mengisi dari survei atau formulir ini. Jadi kalau lebih ke sini lebih ke arah tidak puas, kalau ke sini lebih ke arah sangat puas. Kalau di tengah-tengah mungkin ya bisa dikatakan netral seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini kita coba mode yang lain. Di sini ada multiple choice grid. Apa yang terjadi? Ya, kita coba dulu Bapak Ibu. Oke. Tingkat kesulitan misalkan. Oke, baris pertama. Ya, baris pertama di sini ada kolom lagi misalkan. Nah, kita coba saja. Kemudian di kolom puas ya perlu dilanjut misalkan. Tetap dulu ya. Kalau tidak ya nanti bisa ditambahkan. Oke, kita lihat hasilnya. Ya. Ketika puas dilanjut atau tetap. Ketika tidak, nah lanjut atau tetap. Jadi bisa dipilih salah satunya saja. Jadi Bapak Ibu bisa membuat beberapa pertanyaan di sini. Ya, beberapa pertanyaan. Jadi yang paling penting penjelasan di barisnya. Mungkin ketika Bapak Ibu nanti ada uji kompetensi juga ada seperti ini. Nah, misalkan ini penguasaan materi. Terus di sini hasil praktik. Nah, ini bisa diganti dengan kalimat bagus. Kemudian di sini bisa diganti dengan kata kurang. Dan ditambahkan lagi misalnya uji kompetensi. Seperti ini nanti hasilnya Bapak Ibu bisa mendapatkan. Kita lihat previewnya dulu. Oke, di sini ya pengusaha materi bagus atau kurang. Hanya milih salah satu aja. Jadi pemilihannya ini bisa ditambahkan, bisa lebih dari beberapa. Hasil praktiknya juga sama. Nah, harus memilih salah satunya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke. Semua jenis pertanyaan telah kita coba Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba bagaimana Bapak Ibu membuat survei atau membuat perangkat untuk formulir. Nah, ini menggunakan ini. Bapak Ibu optimalkan semua. Dan apa sih gunanya yang ini? Nah, kita bisa coba. Prinsipnya sebenarnya hampir sama.
Jadi prinsipnya sama, di sini kita copy paste saja. Ya, misalkan di sini sama penguasaan materi, kemudian di sini juga ada hasil praktiknya, kemudian di sini ada uji kompetensi. Tapi di sini mungkin diganti, bukan bagus, kurang, karena bisa memilih dari beberapa. Misalkan di sini ada pilihan mandiri, pembimbingan misalkan, kemudian bantuan, atau mungkin ditambahkan kolaborasi. Baik, nah, kita lihat hasilnya Bapak Ibu di previewnya. Iya, di sini Bapak Ibu bisa melihat, kita bisa mencentangnya. Jika kita dalam hal penguasaan materi merasa mandiri, ya kita centang mandiri saja. Tapi ketika kita misalkan itu dengan kolaborasi atau bantuan, ya kita centang ini. Atau kesemuanya, bisa centang semua. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu ketika membuat formulir itu sendiri. Jadi dibuat bebas Bapak Ibu. Ya. Nah, kesemuanya sudah kita coba, terkecuali yang upload tadi belum Bapak Ibu. Ya, dalam membuat formulir. Nah, ini bisa kita membuat mode upload file. Di sini tentu ada peringatan. Jadi intinya dalam peringatan ini filenya akan dikumpulkan di Google Drive kita. Ketika kita menggunakan akun Belajar ID, hal ini tidak menjadi masalah karena kita mempunyai kapasitas unlimited. Namun ketika menggunakan email biasa, tentu harus diperhatikan besaran filenya. Baik, di sini bisa kita perintahkan upload foto misalkan. Upload file, gitu aja dulu. Apakah harus foto? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena di sini kalau kita mengaktifkan allow only specific file, maka kita bisa memilih jenis file. Apakah itu hanya gambar, image dan drawing saja, ataukah bisa jenis file yang lain. Misalkan hanya spreadsheet saja, atau hanya Excel saja, atau hanya dokumen, atau hanya slide atau presentation. Jadi kita bisa memilih, atau semuanya, atau tidak ada spesifikasi. Jadi semua jenis file bisa masuk. Ya, yang paling enak. Kemudian berapa jumlah file yang bisa diupload? Mungkin kalau dalam Bapak Ibu menggunakan hal ini untuk pengumpulan tugas, Bapak Ibu bisa memilih yang lebih dari 1, misalkan 5. Jadi bisa 5 kali. Jadi kalau dia mengumpulkan berupa foto, fotonya berupa 5 buah foto. Kemudian maksimum file yang bisa diupload oleh responden atau yang mengisi, ini juga bisa diatur Bapak Ibu. Bisa 1 mega, 10, 100, atau 1 giga. Kalau dalam pembelajaran yang paling enak dibatasi sampai 100 mega. Terkadang kita meminta anak untuk mengirimkan video atau audio rekaman dari ketika dia menghafal sesuatu misalkan, atau berpuisi, atau foto ketika dia, atau video ketika peserta didik sedang melakukan aktivitas di rumah, misalkan membantu orang tuanya di video. Nah, ini bisa seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, nah, this form can accept to up. Nah, di sini artinya file kita ini sementara dibatasi 1 GB. Jadi nanti kalau sudah 1 GB, maka form ini akan tertutup dan membuat form yang lain. Nah, untuk itu kita pilih yang sebesar mungkin, yaitu 1 tera. 1 tera itu 1000 GB. Enggak apa-apa, nanti biar bisa menampung cukup banyak file di sini. Kita batasi 1 tera. Nah,
jadi seperti itu. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin melihat foldernya ada di mana, Bapak Ibu tinggal klik di sini. Nah, Bapak Ibu akan dibawa ke lokasi di mana file yang akan diupload itu tersimpan. Ya, jadi lokasinya ada di sini, ada di My Drive, kemudian pendaftaran, file respon. Nah, sini kalau mau Bapak Ibu lihat, sini ada gado-gado, belajar, kemudian pendaftaran. Nah, jadi ada di dalam sini Bapak Ibu. Mari kita lihat dulu. Ya, butuh sedikit waktu. Oke, jadi di gado-gado, kemudian di sini belajar, karena kita tadi menyimpan formnya ada di folder belajar ini, ya, sehingga kalau kita membuat upload file, maka foldernya akan terletak di folder yang sama dari formulir ini. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu. Oke, saya kira ini sudah jelas. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk mengirimkannya kepada siswa atau orang lain. Jadi kalau ini mengirimkan dengan email, Bapak Ibu ketikkan emailnya kalau lewat email, tapi ini tidak begitu lazim digunakan kalau di lingkungan kita. Biasanya kita lazim menggunakan yang tengah ini. Kalau ini dirasa terlalu panjang, bisa dipendekkan dulu Bapak Ibu. Seperti ini, kemudian di copy baru dikirim lewat WhatsApp atau Telegram. Kalau Bapak Ibu ingin melakukan ini biasanya bisa dilakukan untuk selain yang mengandung upload file. Kalau mengandung upload file tidak bisa ditanam atau di-embed. Biasanya kalau punya situs, punya blog, ini melakukan ini Bapak Ibu. Jadi cukup yang ini saja. Ya, kita coba saja isi Bapak Ibu. Kita isi nama lengkapnya. Ini saya coba aja. Misalkan gini. Oke, tugas pokoknya. Ya, dianggap saja sudah ketik. Kemudian, ya, daftarnya tanggal sekarang. Mungkin pukul 11.00. Dan sangat kurang, dan sebagainya. Ini juga boleh. Ya, seperti ini. Kemudian kita upload. Setelah upload bisa mengambil langsung, bisa memilih atau di drag, ya tidak menjadi masalah. Oke, misalkan kita ingin mengupload foto seperti ini. Oke, kita pilih upload. Dan sudah selesai. Kita tinggal pilih submit. Oke, kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Di sini ada satu respon. Nah, Bapak Ibu bisa melihat respon itu di dalam Excel atau spreadsheet yang secara online. Ya, kita buat yang baru. Oke. Spreadsheet ini juga akan terdapat di folder yang sama dengan tempat kita tadi menyimpan. Nah, menyimpan formulirnya. Jadi ini formulirnya, ini file uploadnya di sini, ini spreadsheetnya. Jadi semuanya tersimpan di dalam satu folder. Jadi komplit Bapak Ibu. Nah, di sini ada kapan dia ngisikannya, email yang dipakai apa, kemudian nama lengkapnya, siapa, dan seterusnya. Ya, jadi alamat yang dipakai sudah jelas di sini. Ya, semuanya sudah tampak Bapak Ibu.
Kenapa ada alamat email? Karena tadi kita lihat settingnya, kita melakukan pengumpulan terhadap email tersebut, yaitu koleksi emailnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, demikian sedikit paparan singkat bagaimana membuat formulir. Nanti akan kita lanjut untuk paparan dalam membuat quiz. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat.